Mengapa para ulama besar tidak pernah menjawab tantangan mubahalah dari kaum receh yang merasa kebenaran adalah mutlak milik mereka? Kita bukan takut tidak mau mubahalah. Kita tidak mau mubahalah karena nggak ada perintah Rasul dan Allah untuk itu. Mungkin sampai geger kan sakit, Mbak. Rakyat jadi korban. Saya itu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Lah mereka dalam ya, Mbak. Curang ya, Mbak. Enggak, saya itu pula sakit bukti ini siap sumpah mubahalah, Mbak. Ketika ada orang kafir, ketika ada orang aliran sesat menantang kita untuk mubahalah, mau apa kita ikuti? Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah, dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Ayo kita buktikan dengan mubahalah. Mubahalah nggak masuk aliran kita. Oh, Anda penakut? Karena silakan Anda bicara apapun. Tapi kita nggak takut dengan Anda, nggak takut dengan mubahalah Anda. Kami tidak mau mubahalah karena bukan ajaran kami. Oh negeriku Indonesia, cobaan berat apa yang tengah melanda dan menimpamu sedemikian rupa, sehingga engkau kini dipenuhi manusia-manusia sampah yang sangat bodoh dalam memahami agama, namun merasa diri mereka adalah manusia yang paling mulia di hadapan Tuhannya. Mengapa pintumu terus kau biarkan terbuka buat mereka para penunggang agama, jika nantinya mereka akan menghancurkan eksistensimu yang kini berdiri tegak di atas dunia? Paham-paham perusak yang dahulu tidak pernah dikenal bangsa Indonesia, kini makin menjamur hingga menjadi virus yang sangat berbahaya bagi kedaulatan bangsa. Istilah-istilah yang dahulu tak pernah dikenal bangsa Indonesia pun, kini semakin mewabah dan telah menjadi penyakit kronis yang tidak mudah mencari obatnya. Istilah mubahalah sebelumnya sangat jarang dikenal oleh bangsa kita. Para ulama kita pun tidak pernah mengenalkan tentang mubahalah kepada umatnya, karena memang ajaran tersebut tidak pernah diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Istilah mubahalah ini mulai dikenal setelah para ustadznya kaum Salafi Wahabi mulai gencar menyebarkan dakwah Wahabi di negeri ini. Mubahalah kian populer setelah salah seorang warga keturunan si imam besarnya Bani Kadrun menantang mubahalah kepada Gus Dur atas klaim kebenaran yang dia pegang. Dia menantang bermubahalah dengan sumpah yang mengerikan bahwa yang bersalah akan mati dalam keadaan hina. Gus Dur pun tidak pernah menanggapi ocehannya, hingga di akhir hayatnya beliau meninggal dunia dalam keadaan yang sangat mulia. Bukan hanya Gus Dur saja, Syekhona Mbah Maimun Zubair juga pernah ditantang untuk bermubahalah oleh seseorang atas klaim kecurangan pemilu 2019 yang mengalahkan junjungannya. Pendukung Prabowo di pemilu 2019 ini bahkan terlihat sangat kurang ajar kepada Mbah Maimun Zubair. Dia seolah jenis manusia yang sama sekali tidak pernah diajarkan adab, sehingga dia berani berbicara di hadapan ulama besar dengan nada tinggi dan tidak berakhlak. Dan lagi-lagi, Mbah Maimun sebagai pendukung Jokowi juga menolak tantangan bermubahalah yang diajukan oleh pendukung Prabowo yang tidak bisa menerima kekalahan junjungannya. Mungkin sampai geger kan sakit, Mbak. Rakyat jadi korban. Saya itu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Lah mereka dalam ya, Mbak. Curang ya, Mbak. Enggak, saya itu pula sakit bukti ini siap sumpah mubahalah. Saking mentoke, Mbak, diyakini. Nggih. Soale kula niki sak grup niki yakin Prabowo sing menang, Mbak. Lah jenengan ya yakin Jokowi menang. Mboten yakin. Lah nggih, malah saya niki nggih cuma jenengan dukung Jokowi ngoten wae. Berbeda mboten napa-napa. Niki kula yo ngapunten jangan dianggap mboten sopan, Mbak. Nggih. Nggih. Ya Allah. Nggih, paham, Mbak. Ya Allah. Nggih. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo, kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah, dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Oh, Anda penakut? Karena silakan Anda bicara apapun. Tapi kita nggak takut dengan Anda, nggak takut dengan mubahalah Anda. Kami tidak mau mubahalah karena bukan ajaran kami. Mubahalah bukanlah ajaran ulama Ahlus Sunnah.
Para ulama Ahlussunnah dari dulu pun tidak pernah ada ceritanya menantang maupun melayani tantangan orang lain untuk mubahalah. Jika gerombolan kalian memang mengamalkan ajaran selain yang diajarkan ulama Ahlussunnah, ya silahkan saja. Ulama kami akan tetap tegak lurus dalam ajaran Ahlussunnah dan tidak akan terpengaruh dengan ajaran kaum Wahabun yang telah merasuki pemikiran dan jiwa kalian semua. Bantahan ulama Ahlussunnah terhadap konsep al-walah wal bara yang dimaknai secara ekstrim oleh kaum intoleran. Tentang al-wala wal bara, sebuah istilah yang seringkali kita dengar terutama dalam doktrin kelompok-kelompok ekstrim. Ini kita melihat larangan dari Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan orang-orang non-muslim itu sebagai teman kepercayaan kita. Kita melepaskan diri dari segala aturan, segala agama, segala budaya, segala produk hukum. Dalam konteks ekstremisme, al-wala wal bara dimaknai sebagai sebuah sikap anti dan loyal. Artinya anti terhadap mereka yang bukan golongannya, apakah dia itu muslim atau bukan muslim. Termasuk anti terhadap pemerintah yang bukan pilihannya. Mereka menilai pemerintah di negeri kita ini bukan pemerintah yang diinginkan. Karena itu mereka tidak akan loyal, bahkan memusuhi. Al-walah wal bara oleh kelompok radikal dan intoleran selama ini dipahami sebagai konsep eksklusif atau menutup diri dan bersikap intoleran kepada kelompok lain yang berbeda dengan apa yang selama ini mereka yakini. Pemahaman yang cenderung dipraktikkan oleh kelompok radikal ini biasanya didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran, yang mana kesemua ayat Al-Quran tersebut dipahami secara keliru oleh kelompok mereka. Padahal jika dirinci lebih dalam, sebab turunnya dalil Al-Quran yang memperkuat pemahaman al-walah wal bara hanyalah dapat diterapkan dalam situasi darurat seperti peperangan. Dalam keadaan biasa, pemahaman al-walah wal bara tidak dapat diterapkan secara eksklusif dengan melakukan tindakan menutup diri dan intoleransi. Pemahaman ini harus diterapkan secara moderat serta proporsional, sebagaimana pandangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kita ikuti selama ini. Melihat keadaan dan keberagaman bangsa kita, pemahaman al-walah wal bara terasa sangat janggal jika harus dipaksakan penerapannya di Indonesia. Mengingat keadaan Indonesia yang terpantau aman dan tidak sedang terjadi peperangan, maka pemaksaan terhadap penerapan konsep al-walah wal bara hanya akan memicu konflik dan memecah belah persatuan sesama anak bangsa. Sejatinya Al-Quran adalah sumber landasan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, termasuk dalam hal hubungan dan kerukunan antar umat manusia. Hal paling mendasar untuk memberikan tafsir Al-Quran adalah melenyapkan ego yang ada dalam diri, sehingga tafsir yang diberikan benar-benar murni dari hasil olah pikir dan ijtihad yang dilakukan secara bersih dan suci. Salah satu ayat yang disalahpahami oleh kelompok intoleran adalah Quran Surah Ali Imran ayat 118. Ayat inilah yang salah satunya dijadikan landasan dalil bagi mereka untuk memaksakan penerapan konsep al-walah wal bara yang selama ini didoktrinkan oleh mereka. La tattakhidhu bitana. Janganlah Anda menjadikan atau mencari bitanatan, yaitu teman dekat, termasuk di dalamnya orang kepercayaan, min dunikum, selain dari Anda. Janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali at-taqi, orang yang bertakwa. Jadi kalau ngejak konco yang mau diajak makan itu yang bertakwa, yang sholat ya. Nggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya dalam akidah al-wala wal bara. Semestinya al-wala wal bara ini didoktrin kepada anak-anak kaum muslimin sejak kecil. Ini harus menjadi doktrin kita kepada anak-anak kita. Konsep al-walah wal bara yang diciptakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, yang di Indonesia sekarang dicoba untuk dipaksakan penerapannya oleh kaum Wahabi dan kelompok intoleran, tentu sangat bertabrakan dengan akidah mayoritas umat Islam di Indonesia yang berpaham Ahlussunnah. Meskipun konsep ini oleh ulama Ahlussunnah sepakat tidak dimasukkan ke dalam akidah Asy'ariyah, namun beberapa ulama Ahlussunnah sebenarnya sering membahasnya demi menetralisir dampak buruk konsep tersebut bagi pemahaman umat Islam. Syekh Abdul Fattah bin Salih dalam karyanya Taskiku Mafahim fil Walah wal Bara
menegaskan bahwa pemahaman awalah wal barah hanyalah berkutat pada masalah keimanan dan bukan mengatur urusan sosial. Ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari sahabat Ibnu Abbas. Penerapan awalah wal barah yang diterapkan secara serampangan dalam konteks sosial hanya akan berdampak pada tindakan ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Sedangkan menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, mengartikan pemahaman awal-awal bara dalam trilogi persaudaraan, yaitu persaudaraan antar agama, persaudaraan antar bangsa, dan persaudaraan antar manusia, karena konsep tersebut terlihat lebih relevan dan dapat lebih diterima jika diterapkan di negara Indonesia yang beragam. Maka dari itu, jika ulama kita yang dari ahlu sunnah sudah memberikan pemahaman yang lebih moderat dari konsep yang dibuat dan dengkotnya kaum intoleran, maka tinggalkan konsep-konsep yang diajarkan oleh mereka, yang dampaknya akan sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.